Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, marilah kita melanjutkan kegiatan belajar kita. Untuk kali ini kita akan belajar dengan materi perbandingan. Pada pertemuan yang pertama ini kita bahas tentang perbandingan dua besaran. Perhatikan anak-anak, perbandingan dua besaran atau bisa disebut dengan rasio. Misalkan di sini dua bilangan dinyatakan dengan A dan B. Maka perbandingan nilai A dengan nilai B dilambangkan dengan A per B atau dilambangkan dengan A.2B. Dibaca A banding B dengan syarat B-nya tidak 0. A dan B disebut faktor pembanding, dan secara umum perbandingan menggunakan dua besaran yang sejenis, maka disebut dengan perbandingan dua bilangan, dua rasio yang sama atau ekuivalen disebut dengan proporsi. Perhatikan contoh yang pertama anak-anak. Misalkan di sini jarak rumah Dias ke sekolah sekitar 600 meter. Sedangkan rumah Ari berjarak 1 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Dias dan Ari dari sekolah? Yang dibandingkan adalah jaraknya rumah Dias dan jaraknya rumah Ari dari sekolah. Maka di sini tadi sudah tertulis 600 meter dan 1 km. Maka kita bandingkan 600 meter banding 1 km. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan ini maka kita jadikan satuan yang sejenis. Misalkan ini kita jadikan meter semua, maka kita ingat 1 km itu 1000 meter. Maka jadinya 600 meter banding 1000 meter. Kemudian kita sederhanakan 600 dan 1000 dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat waktu membahas bilangan pecahan, menyederhanakan pecahan itu kan menyederhanakan. Berarti 600 dan 1000 dibagi 200, maka ini dapat 3, dapat 5. Sehingga dikatakan perbandingan jarak rumah Dias dan jarak rumah Ari dari sekolah yaitu perbandingannya 3:5. Sekarang perhatikan anak, contoh yang kedua. Berat satu kantong gula 10 kg dan berat satu kantong terigu 25 ons. Perbandingan berat gula dengan berat terigu berapa? Nah, berarti yang dibandingkan adalah berat gula dengan berat terigu. Berat gula 10 kg, berat terigu 25 ons. Kita ingat bahwa 1 kilo itu 10 ons. Sehingga kalau 10 kilo berarti 100 ons. Nah, ini yang diubah yang kilogram. Nah, sehingga kita sederhanakan karena sudah sejenis, sama-sama ons. Kita sederhanakan sehingga 100 dengan 25 itu dibagi 25 dapat 4, yang 100, yang 25 dapat 1. Sehingga dikatakan perbandingan berat gula dan berat terigu itu sama dengan 4:1. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga, untuk membahas perbandingan ini. Dari 60 siswa putri yang gemar olahraga, itu ternyata 20 siswa gemar voli dan 40 siswa gemar basket. Bagaimana membandingkan kegemaran mereka? Nah, perhatikan ini. Bisa dikatakan 1/3 dari jumlah siswa itu gemar
voli. Bagaimana mendapatkan 1/3 ini? Itu diperoleh dari membandingkan siswa yang gemar voli dengan jumlah siswa seluruhnya, karena ini dari jumlah siswa putri semuanya. Berarti jumlah siswa gemar voli 20, jumlah siswa seluruhnya 60, sehingga diperoleh disederhanakan 1/3. Nah, ini menuliskan perbandingan yang menggunakan lambang per. Nah, sehingga diperoleh 1/3. Ini artinya 1/3 dari jumlah siswa seluruhnya itu gemar voli. Demikian juga 2/3 dari jumlah siswa putri gemar basket. Dari mana ini 2/3? Sama, gemar basket kita bandingkan dengan jumlah siswa seluruhnya, sehingga diperoleh 40 banding 60. Tadi yang gemar basket kan 40. Nah, berarti 40 banding 60 diperoleh 2/3. Artinya 2/3 dari jumlah siswa putri itu gemar basket. Rasio atau perbandingan siswa yang gemar voli terhadap basket, berarti membandingkan siswa yang gemar voli dengan yang gemar basket. 20 banding 40. Tadi yang gemar voli 20, yang gemar basket 40. Jadi 20 banding 40. Nah, 20 banding 40. Disederhanakan 1/2 atau ditulis dalam bentuk 1.22. Ini dibaca 1/2. Atau boleh diartikan yang gemar basket 2 kalinya gemar voli. Nah, ini kan 2 kalinya 20. Nah, dari tulisan tadi 2/3 siswi putri gemar basket, artinya 2 dari 3 siswi gemar basket. Nah, ini arti-arti dari tulisan perbandingan. Nah, dari contoh-contoh di atas tadi bisa kita lihat bahwa untuk menuliskan perbandingan bisa menggunakan lambang pecahan 1/3 misalkan. Nah, berarti lambang per pakai lambang dengan titik 2, 1/2, ditulis 1.22. Nah, atau boleh ditulis dengan lambang kata dari, berarti misalkan perbandingan 2 dari 3. Nah, itu untuk penulisannya. Sekarang perhatikan contoh 4. Nah, contoh 4 ini menuliskan, mengartikan dari suatu cerita. Tadi cerita yang sama dengan contoh 3. 60 siswa putri gemar olahraga, itu 20 voli, 40 basket. Rasio banyak siswa voli terhadap siswa seluruhnya, berarti yang dibandingkan yang gemar voli dan yang gemar dan seluruhnya. Berarti yang gemar voli 20, yang seluruhnya 60. Kalau disederhanakan berarti 1/3 atau 1/3. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah 1 dari setiap 3 siswa putri itu gemar voli. Demikian juga yang basket. Basket tadi berapa? 40, berarti 40 banding 60. Nah, sehingga disederhanakan 2/3 atau 2/3. Tinggal mau nulis yang seperti apa. Itu. Nah, ini artinya bahwa 2 dari setiap 3 siswa putri itu gemar basket. Nah, itu artinya perbandingan ini. Ini untuk kasus yang contoh 4, misalkan diuraikan seperti ini. Nah, ini anak-anak untuk membandingkan dari 2 bilangan atau 2 permasalahan. Kita usahakan dengan satuan yang sejenis. Kilogram dengan on kita jadikan on semua, meter dengan kilometer kita jadikan meter semua. Ini untuk yang sejenis. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak, bahwa membandingkan 2 besaran dengan satuan yang berbeda itu bisa juga mengartikan nanti
dapat mengartikan dari suatu peristiwa. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, Pak Agus itu dapat menempuh jarak 20 km dalam waktu 10 menit. Nah, ini ada dua besaran. Besaran panjang kilometer dan besaran waktu menit. Nah, ini ada besaran panjang kilometer dan besaran waktu menit. Nah, berarti ditanya berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Agus jika berjalan selama setengah jam. Nah, kalau 10 menit ini 20 km, berarti kalau setengah jam berapa? Nah, maka ini bisa kita tentukan dengan perbandingan. Perbandingan waktu dan jarak. Tadi waktunya berapa? 10 menit. Jaraknya berapa? 20 km. Kalau ini disederhanakan maka jadi 1:2. Artinya apa? Setiap 1 menit dapat menempuh jarak 2 km. Jadi artinya perbandingan ini jadinya pada peristiwa contoh yang ini itu 1 menit menempuh jarak 2 km. Nah, kalau ditanya setengah jam dapat menempuh jarak berapa kilometer, nah berarti setengah jam kita ubah jadi menit. Setengah jam berarti 30 menit. Kalau 1 menit itu 2 km, lah kalau 30 menit berarti 30 kali 2. Nah, maka diperoleh jarak tempuh selama setengah jam 30 kali 2 km diperoleh 60 km. Nah, ini awalnya kita membandingkan dua besaran yang berbeda. Dan yang penting dapat mengartikan ini arti dari perbandingan ini. Perhatikan contoh yang kedua. Mobil Pak Anton memerlukan 10 liter pertamax untuk menempuh jarak 120 km. Berapa liter pertamax yang dibutuhkan mobil Pak Anton? Ini Pak Anton sebenarnya nggih. Pak Anton untuk menempuh jarak 300 km. Ini mestinya Pak Anton, bukan Pak Agus ya, Pak Anton. Untuk menempuh jarak 300 km. Maka kita bandingkan karena di sini ada satuan volume liter dan satuan jarak kilometer. Kita bandingkan kebutuhan bahan bakar dengan jarak tempuh. 10 liter menempuh jarak 120 km, berarti 10 liter banding 120 km. Kalau disederhanakan berarti 1 liter menempuh jarak 12 km, berarti 1 banding 12. 1 banding 12, 1 liter banding 12 km. Artinya setiap 1 liter pertamax dapat menempuh jarak 12 km. Dapat menempuh jarak 12 km. Sehingga kalau 300 km dapat dibutuhkan pertamax berapa liter? Nah, berarti 12 km itu 1 liter. Nah, berarti kalau 300 km ya berarti 300 dibagi 12 dikalikan 1 liter karena ini setiap 12 km menghabiskan 1 liter sehingga 300 per 12 kali 1 liter diperoleh 25 liter. Nah, ini juga membandingkan dua besaran yang berbeda. Liter berarti volume dan jarak kilometer. Nah, perhatikan contoh yang ketiga ini juga. Seorang buruh bangunan menerima upah 450.000 dalam waktu 6 hari kerja. 6 hari kerja. Berapa gaji yang diterima jika buruh itu bekerja selama 30 hari? Nah, maka kita bandingkan ini satuannya, satuan rupiah dengan hari. 450 dalam waktu 6 hari. Berarti kita bandingkan 450.000 banding 6.
Disederhanakan berarti 75.000 banding 1. Artinya berarti dalam 1 hari buruh itu bekerja mendapatkan upah 75.000, atau dibalik 75.000 untuk 1 hari. Jadi ini artinya membaca ini dibaca dari belakang berarti 1 hari mendapatkan upah 75.000. Kalau dibaca dari depan berarti 75.000 itu upah untuk 1 hari. Nah, ditanya selama 30 hari. Lah kalau 1 hari itu 75.000, ditanya 30 hari ya berarti 30 kali 75.000 sehingga diperoleh 2.250.000 rupiah. Nah, ini anak-anak untuk membahas perbandingan di awal materi semester 2 ini. Nah, untuk itu anak-anak silahkan ini dipelajari, diikuti berulang-ulang sehingga akan lebih jelas. Ini anak-anak cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini penjelasannya. Kalau memang ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan sering-seringlah berlatih untuk mengerjakan soal sehingga akan lebih jelas, dan sering-seringlah membaca karena membaca itu sangat penting. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.